STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة الكرام أعزني الله وإياكم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, ketahuilah bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah. Wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Begitu pula sebaliknya, sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariat. Perkara yang baru kaitannya dengan syariat. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara yang baru tersebut itu merupakan suatu hal yang kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap hal yang baru yang ada kaitannya dengan syariat tersebut itu merupakan suatu kebid'ahan. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan tersebut itu akan menyeret pelakunya, akan menuntun, membawa pelakunya ya ke dalam sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tersebut sudah pasti tempatnya adalah di api neraka. Wa na'udzubillahi min adzabin nar, kita memohon kepada Allah jalla jalaluhu dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab api neraka. Tapi ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih diberikan keluangan waktu yang alhamdulillah dengannya kita masih bisa sama-sama belajar, mentadaburi firman-firman Allah Tabaraka wa taala. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan apa yang kita lakukan, kita memohon agar ini merupakan bagian dari amal soleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan mencatatnya sebagai amalan kebaikan untuk diri kita. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk terus bisa mengkaji sebuah kitab yang syarat akan manfaat, yaitu kitab Hisnul Muslim, yang berisi tentang zikir-zikir yang seharusnya kita amalkan dalam keseharian kita. Alhamdulillah, tentunya kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati beberapa bab yang telah kita pelajari dan juga kita jelaskan terkait zikir-zikir keseharian yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Ya. Karena yang berkaitan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dalam keseharian beliau. Maka kita yang sudah tentu mencintai baginda Rasulullah, ingin mengikuti bagaimana jejak-jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau. Tentunya kita tidak mau ya terlepas dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bangun tidur, terus dalam perkara salat bagaimana zikir, bacaan istiftah dan segala macamnya, sampai pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud dan sebelum salam. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab terkait tentang perkara salat. Ya. Dan insya-Allah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, ya. Bab yang baru yaitu bab yang mengandung tentang zikir-zikir, ya. Zikir-zikir yang seharusnya kita mengamalkannya setelah salam atau setelah kita melakukan ibadah salat. Nah, tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita membaca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh muallif ataupun penulis rahimahullah, yaitu bab al-azkar ba'da salam min as-salah. Yaitu bab yang menyebutkan tentang zikir-zikir setelah salam daripada salat. Jadi bab ini mengandung zikir-zikir yang kita ucapkan setelah salam daripada ibadah salat kita. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullah, maka kita dianjurkan untuk berzikir. Nah, zikir-zikirnya apa? Nah, inilah insyaallah akan kita jelaskan, akan kita bacakan satu persatu biidznillah tabaraka wa taala. Bab al-azkar ba'da salam min as-salah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Penulis rahimahullah meletakkan bab ini berurutan dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang perkara-perkara apa yang terjadi di dalam ibadah salat kita. Dari takbiratul ihram, bagaimana baca al-fatihahnya, bagaimana rukuknya, sujud dan seterusnya sampai setelah salam. Maka kemudian muallif penulis rahimahullah menyebutkan bab zikir setelah salam, artinya setelah salat. Karena kenapa kaum muslimin dan rahmatullah? Disebutkan bahwa anjuran bagi setiap kaum muslimin dan muslimat setelah melakukan ibadah salat, ya, anjuran, maka dia dianjurkan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan juga perintah daripada Allah subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah kita salam, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Artinya apa kaum muslimin rahmatullah? Sangat tidak dianjurkan bagi kita untuk setelah melakukan salam kita langsung bangun melanjutkan aktivitas kita. Ya, kan banyak kita dapatkan setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia langsung bangun melanjutkan aktivitasnya. Kecuali kalau memang orang tersebut memiliki hajah yang daruri, misalkan apakah dia ingin buang hajat dan segala macamnya, ya, ataupun berada di situasi-situasi yang darurat misalkan. Tetapi ini terlepas pembahasan dari hal itu semua, dari kondisi darurat itu semuanya. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, jangan setelah salam kita langsung berdiri kemudian keluar daripada salat ataupun daripada masjid misalkan. Jadi setelahnya adalah kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Makna zikir bagaimana? Makna zikir ini adalah umum. Ya, umum. Apakah kita itu makna zikir secara umum, ya, terpisah dari kita membahas apa yang disebutkan ataupun dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah. Zikir maknanya luas. Artinya selama kita membaca ataupun menyebutkan asma-asma Allah, ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini penjabaran secara umum. Kita setelah salam diperintahkan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Berzikir kepada Allah. Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dan zikir tersebut maknanya adalah umum. Nah, kemudian kaum muslimin dan rahmatullah, setelah kita memahami bahwa anjuran ataupun amalan yang harus kita lakukan setelah ibadah salat, kita dianjurkan untuk berzikir, maka bagaimana sih cara kita berzikir kepada Allah tabaraka wa taala? Atau bagaimana sih ataupun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salam? Zikir bagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat? Nah, ini insyaallah akan kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, ya, sebuah hadis yang datang dari sahabat
Thauban radhiyallahu taala. Hadis yang datang riwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Kata beliau rahimahullah, kata beliau radhiyallahu taala ya, Thauban yang meriwayatkan daripada hadis ini, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan salat, istaghfara thalathan. Beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 3 kali. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala, dan kemudian beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini riwayat ya, yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat Thauban radhiyallahu taala an. Ya, dari hadis yang mulia ini kaum muslimin rahmatullah, ya. Kita bisa mengambil 2 amalan yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikir beliau adalah yang pertama apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 3 kali. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfar thalathan. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i ini merupakan salah satu periwayat daripada hadis ini. Kaifa istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tata cara ataupun bagaimana lafadznya istighfarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Al-Auza'i menyebutkan bahwasanya yaqulu astaghfirullah astaghfirullah. Yaqulu astaghfirullah astaghfirullah. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam istighfar setelah salatnya, beliau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama dilakukan oleh baginda Rasulullah. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah as-salam. As-salam merupakan ismun min asma'illah. Nama di antara nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini merupakan nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Wa minkas salam. Dan keselamatan adalah berasal darimu ya Allah. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka Maha suci engkau, Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini lafaz yang warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini lafaz yang warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz yang ada penambahan-penambahan yang mungkin sering kita dengarkan, wallahu taala alam bisawab, mungkin terdapat daripada periwayatan-periwayatan yang lainnya. Akan tetapi yang dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah ini merupakan riwayat yang datang dari sahabat Thauban radhiyallahu taala an, ya, yang kemudian dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah dalam kitab beliau Hisnul Muslim ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, yang pertama kaum muslimin rahmatullah. Para ulama menyebutkan kenapa selesai ibadah salat, ya. Kita selesai beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan ibadah salat kita. Kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di antara para ulama menjelaskan bahwa istighfar yang kita lakukan adalah agar kita memohon, ya, ampunan kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Karena bisa jadi ketika kita melakukan ibadah salat, kita terkadang dapat godaan daripada syaitan. Kita lalai, ya, kita tidak fokus, tidak khusyuk dan segala macamnya, ya. Maka selesai salat, kita
kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan kita ketahui istighfar ini kaum muslimin yang dirahmati Allah merupakan perintah yang begitu agung. Perintah Allah tabaraka wa taala ya, kepada kita umatnya dan juga kepada umat-umat terdahulu. Begitu pula istighfar juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Jadi istighfar, memohon ampun kita kepada Allah tabaraka wa taala, ayyuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, ya, merupakan perkara yang begitu agung yang apabila kita melakukannya, maka kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita. Banyak sekali dari dalil daripada Al-Qur'an. Begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah Allah agar kita memperbanyak istighfar. Agar kita memperbanyak istighfar. Pengampunan diri kita kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Beliau merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup berdampingan dengan zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidup setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an? Kata beliau, dulu kami memiliki dua perkara yang bisa mengangkat kami daripada azab Allah tabaraka wa taala, yang bisa mengampuni dosa-dosa kami daripada azab Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi sekarang telah pergi satu dan hanya tinggal satu lagi. Perkara yang pertama adalah dulu kami masih hidup pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat yang melakukannya adalah mereka ketika melakukan sesuatu hal, mereka mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta fatwanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memohon kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memohon doa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi, perkara pertama, mereka bisa memohon kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meminta doa kepada Allah. Meminta doa kepada Allah agar dosa-dosa yang mereka lakukan bisa diampuni. Kemudian yang kedua adalah istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun sekarang, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala telah pergi satu perkara, maka tinggal satu perkara yang lain, yaitu istighfar. Nah, inilah begitu tingginya, agungnya istighfar ini, sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, semua umat manusia diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk beristighfar. Beristighfar. Karena tidak ada satupun di antara makhluk Allah tabaraka wa taala yang terlepas daripada yang namanya dosa. Yang terlepas dari yang namanya dosa. Maka kita diperintahkan untuk terus beristighfar. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Dan ini menandakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan surga oleh Allah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling dicintai, kekasih Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi beliau dengan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam masih beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka yang harus kita fikirkan adalah bahwa diri kita sekarang bukannya belum tentu menjadi kekasih Allah, bukan pula merupakan utusan Allah tabaraka wa taala, bukan pula orang yang telah menerima jaminan surga daripada Allah tabaraka wa taala. Maka kenapa kita melalai daripada yang namanya istighfar? Maka kenapa kita masih lalai dari yang namanya memohon ampun daripada dosa-dosa yang kita lakukan? Kita mungkin kalau bisa menghitung, ya, dosa dari bangun tidur kita sampai kita tidur kembali, tidak ada yang bisa tertulis daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Baru satu hari saja, dari kita bangun misalkan sampai kita tidur kembali, mungkin beberapa dosa-dosa yang ada yang tidak kita tulis. Karena kenapa? Karena saking banyaknya, ya, dosa yang kita lakukan, ataupun ada dosa yang mungkin kita tidak
kita tidak sadar untuk kita lakukan tersebut. Lalu dengan hal yang seperti itu, apakah kita masih enggan ataupun masih malas untuk beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Beristighfarlah, memohonlah ampun kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ampunan ataupun permohonan ampunan kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada apa yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan setelah salam adalah kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Beristighfar, astaghfirullah, mengucapkan astaghfirullah sebanyak 3 kali. Ya. Lalu timbul satu pertanyaan, apakah kita boleh membaca istighfar dengan lafaz yang lain? Misalkan astaghfirullahaladzim, ada penamaan al-azimnya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan lain-lainnya. Nah, apakah istighfar seperti ini dibenarkan? Nah, jawabannya adalah ini juga merupakan bagian daripada istighfar. Ini juga merupakan bagian daripada istighfar. Sebagaimana hadis yang salah satu hadis yang hasan yang dihasankan oleh beberapa para ulama menyebutkan bahwasanya di sana ada sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa yang beristighfar kepada Allah, mengucapkan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, barang siapa yang menyebutkan ataupun mengucapkan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini merupakan bentuk sirah ataupun lafaz istighfar. Begitu pula ada lafaz yang lain, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan tetapi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwasanya pembahasan saat ini adalah apa yang kita lakukan setelah ibadah salat. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang menjadi petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya perawi daripada hadis ini ditanyai apakah ataupun bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, maka beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan ibadah salat, ya, beliau hanya mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali, tidak menambahin dengan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. Rasulullah tidak mengucapkan lafaz seperti itu. Ya. Ini yang harus kita tekankan. Artinya itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan lafaz yang lain? Ya, menggunakan seperti lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih ataupun yang lebih panjang seperti tadi. Maka di sini kami katakan bahwasanya itu merupakan hak Anda, ya, hak Anda sekalian. Apakah antum ingin melakukan hal yang seperti menurut antum itu adalah baik karena memang memiliki lafaz yang banyak, ataupun kita ingin melakukan suatu hal yang memang seperti itulah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini merupakan suatu perkara setelah ibadah salat, ya, dan di sana ada dijelaskan tentang waktu dan bagaimana sighahnya, lafadznya, maka itulah yang seharusnya kita prioritaskan, ya, yang seharusnya kita prioritaskan. Artinya di dalam ibadah zikir setelah salat ini terdapat lafadz istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagaimana ditanyakan kepada Al-Auza'i tadi, bagaimana lafadznya istighfar Rasulullah? Beliau Al-Auza'i mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, sampai seperti itu. Adapun setelah ataupun di waktu setelah saya sholat, apakah misalkan seperti kita di pasar atau di dalam kendaraan ataukah seperti lagi santai-santai berduduk, ya, maka kita terserah mau mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih ataupun astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, dan seterusnya, ya, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi ketika selesai sholat, maka di sana ada datang yang lafaz yang jelas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi perlu kita garis bawahi adalah apakah, ya, di sini apakah
kita ingin mengikuti apa yang diajarkan ataupun apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah kita ingin melakukan yang lebih daripada itu, ya, yang lebih daripada itu. Ya. Ini semua terpulang kepada diri kita. Kalau di sana memang ada petunjuk daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada tuntunan bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang lafaz datang daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita menyibukkan diri kita dengan sesuatu hal yang, ya, yang belum tentu itu merupakan suatu hal yang datang daripada baginda Rasulullah. Ya. Kenapa kita harus menambah-nambahi? Kalau ada memang sesuatu yang berkaitan tentang waktu dan juga lafaz tertentu, maka kita tidak boleh menambah-nambahi dari apa yang telah datang daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan di luar waktu tertentu tersebut. Seperti misalkan selesai sholat ini, ya, selesai zikir setelah sholat ini. Ada hadis dalil yang telah kita sebutkan tadi yang menjelaskan bagaimana Rasulullah beristighfar. Ya, ada waktunya dan ada lafadznya. Maka kita tidak boleh menambah-nambahi ataupun menguranginya. Adapun di luar waktu yang telah dijelaskan tadi, seperti saya sebutkan di dalam bis misalkan, di dalam kendaraan ataupun lagi duduk-duduk santai, maka kita boleh beristighfar dengan lafadz yang lainnya. Selama tidak ada penjelasan waktu dan lafadz daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alim bissawab. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, poin selanjutnya yang harus kita fahami lagi bahwa setelah ibadah salat kita disyariatkan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kita berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Di awal pertemuan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya makna zikir di sini adalah merupakan makna yang umum. Artinya kita boleh berzikir, kalau kita melihat secara umum ya, kita boleh berzikir dengan zikir apa saja, yang penting mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi di sana ada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam misalkan kita ini seperti itu. Ada urutannya. Lalu apabila kita melakukan sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang menyelisihi daripada tuntunan baginda Rasulullah, dari misalkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, hadis yang jelas ini, Rasulullah di sana berzikir setelah salam, ya, jelas di dalam lafadznya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzan sarafa min salatihi, setelah selesai daripada salatnya, istighfar thalathan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sebanyak 3 kali. Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir sebanyak 3 kali, maka kalau kita mengartikan beristighfar sebanyak 3 kali, maka kalau kita artikan zikir secara umum, kita menggunakan dengan mengganti istighfar dengan yang lainnya, maka itu juga sebenarnya adalah hak Anda. Hak Anda. Anda mau melakukan bacaan Al-Quran ataupun membaca surat yang lain, itu terserah Anda. Akan tetapi yang harus kita fahami bahwa di sana ada tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lafaz yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salam. Oh, ini kenapa kita nggak boleh? Ini kan merupakan bagian daripada zikir. Betul. Zikir itu banyak. Antum subhanallah setelah salam, itu juga merupakan zikir subhanallah. Akan tetapi apakah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan setelah salam? Antum membaca misalkan Al-Quran setelah salam, bukan Al-Quran yang disalahkan. Oh, Al-Quran kan merupakan bagian daripada zikir. Naam, betul. Itu merupakan bagian daripada zikir. Antum membaca misalkan kalau lagi yang banyak terjadi di kalangan kita ya, seperti kita katakan Al-Fatihah misalkan, setelah salam langsung Al-Fatihah. Bukankah Al-Fatihah merupakan bagian daripada zikir? Betul, Al-Fatihah merupakan bagian daripada zikir. Akan tetapi di sana ada lafaz yang lebih jelas yang menjelaskan tentang apa lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW setelah salam, yaitu beristighfar sebanyak 3 kali. Seperti itu. Jadi kita tidak mengatakan bahwasanya kalau begitu nggak boleh kita mengucapkan Al-Fatihah ataupun haram kita mengucapkan setelah salam Al-Fatihah. Tidak haram. Akan tetapi kita harus faham dulu bagaimana ataupun seperti apa tuntunan baginda Rasulullah SAW. Selebihnya terserah kita. Apakah kita mau mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, ataukah kita mengikuti bagaimana yang umum terjadi, yang biasa terjadi, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya,
Ini lafaz yang pertama yang dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah terkait amalan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau SAW mengatakan, Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. As-salam merupakan nama di antara nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Engkaulah keselamatan, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama dari mana salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selamat daripada yang namanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala selamat dari yang namanya kekurangan. Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala sesuatu apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama as-salam. Kemudian wa minkas salam, dan keselamatan berasal darimu. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dan maha suci engkau, yaitu zat yang maha agung dan juga lagi mulia. Nah, di dalam doa ini kaum muslimin rahmatullah menjelaskan bagaimana tauhid kita kepada Allah tabaraka wa taala, yang tentunya ini merupakan pokok inti daripada ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kita mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, menyebutkan bagaimana asma-asma Allah, ya. Dan ini juga merupakan salah satu anjuran kepada kita, bahwasanya di dalam doa yang kita ucapkan, ya, kita dianjurkan untuk menyebutkan nama-nama Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Al-Quddus, ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga lafdz jalalah itu sendiri. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan di dalam doa-doa kita. Kita menyebutkan nama-nama Allah tabaraka wa taala. Nah, di dalam doa ini menyebutkan tentang bagaimana seseorang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Keselamatan hanya dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Artinya tidak ada suatu keselamatan pun ataupun tidak ada sesuatu pun datangnya daripada selain Allah tabaraka wa taala. Ya. Di dalam ketika membahas tentang doa ini, beberapa ulama menyebutkan bahwa, ya, hikmah daripada doa ini bahwasanya pertama kita dianjurkan, kita dijauhkan daripada yang namanya kesyirikan. Larangan tentang berbuat kesyirikan. Artinya menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Dan kita harus faham bahwa segala sesuatu itu datang daripada Allah tabaraka wa taala. Di antara hal yang begitu masyhur adalah perkara-perkara tentang tatayyur. Ya, ini merupakan salah satu perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah akan tetapi banyak terjadi di zaman kita sekarang ini, di masa kita sekarang ini. Bagaimana contohnya? Misalkan seperti kalau ada turun hujan di siang hari misalkan. Kalau ada turun hujan di siang hari, oh ini pertanda ada orang yang meninggal misalkan. Ini merupakan perkara-perkara yang tatayyur, dan ini tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita jadikan suatu hal yang menjadi dasar daripada pemikiran kita, karena ini merupakan bagian daripada kesyirikan. Kalau datang hujan, turun hujan, maka kita yakini itu merupakan datang daripada Allah tabaraka wa taala. Tidak dikarenakan karena sebab kematian seseorang ataupun karena sebab-sebab yang lainnya. Ataupun misalkan kalau terdengar suara-suara tertentu, misalkan suara burung ataupun suara apa, oh ini akan pertanda ini seperti itu. Ini merupakan perkara-perkara jahiliyah sebenarnya, akan tetapi masih hidup pada tradisi kita sekarang ini. Kita harus yakin Allahumma antas salam wa minkas salam. Keselamatan tersebut datang daripada Allah tabaraka wa taala. Ya. Semuanya datang daripada Allah tabaraka wa taala. Tidak kita yakini dikarenakan karena sebab satu dan sebab yang lainnya. Inilah bentuk bagaimana ketauhidan kita, akidah kita yang mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi di muka bumi tersebut adalah kehendak daripada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini beberapa faedah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari lafaz ataupun zikir yang pertama, yaitu kita akan ulangi sedikit. Kita membaca istighfar sebanyak 3 kali setelah salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Inilah yang lafaz yang berasal daripada baginda Rasulullah. Beliau hanya mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Adapun istighfar selebihnya mungkin kita bisa gunakan selain daripada zikir setelah salat.
Karena inilah datang daripada waktu yang dijelaskan setelah sholat. Kemudian kita diperintahkan untuk mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kita beristighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, kaum muslimin rahmatullah. Kita memohon hidayah dan taufik kepada Allah tabaraka wa taala agar kita senantiasa dikuatkan dalam beribadah kepada Allah, agar kita senantiasa dibukakan pintu ilmu kita, sehingga dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan enak, dengan mudah, dengan tenang, dengan tentunya mengikuti apa ataupun bagaimana tata cara baginda Rasulullah SAW beribadah. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam zikir setelah salam, masih zikir tentunya setelah membaca istighfar dan doa Allahumma antas salam tadi, insyaallah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.